Hai. Welcome back to my channel Great Movie. Oke, di sini saya akan membahas film Jepang bergenre action yang sangat hits parah pada zamannya. Berjudul Crow Zero yang rilis per tahun 2007. Kalian pasti tahu dan bahkan ngefans banget mengenai sosok pria tampan yang super barbar ini. Film ini menceritakan mengenai kisah suatu sekolah yang sama sekali tidak ada pelajarannya. Gimana seru kan sekolah tapi nggak ada kegiatan belajar mengajarnya, terus siswa sama gurunya pada ngapain? So, apa pada ngopi santuy gitu? Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan seorang siswa baru SMA Susuran yang bernama siapa lagi kalau bukan Takiya Genji, yang tengah memandangi sebuah grafiti bertuliskan Raja Susuran Tamao Serizawa. Kemudian dengan menaiki sebuah tangga, ia pun mengganti tulisan tersebut menjadi nama dirinya sendiri, yakni Takiya Genji. SMA Susuran sendiri merupakan sebuah sekolah di Jepang yang berisikan anak-anak berandalan yang sangat-sangat barbar. Bahkan, karena seringkali berbuat onar, murid-murid dari sekolah ini sering dijuluki sebagai gagak yang sering diartikan sebagai pembawa sial. Scene kemudian beralih ke upacara penerimaan siswa baru SMA Susuran yang berjalan sangat kacau. Para siswanya sangat brutal, bahkan kepala sekolah dan guru-guru sama sekali tidak menghandle acara tersebut. Sampai pada akhirnya, upacara yang seharusnya berjalan dengan normal malah berubah menjadi upacara tawuran. Di tengah-tengah tawuran tersebut terhenti karena sekelompok yakuza datang ke tempat itu untuk mencari seorang siswa yang bernama Tamao Serizawa. Karena Serizawa telah berani mengajar salah satu anggota mereka, namun yang muncul di sana malah Takiya Genji. Dengan santuinya, Genji berjalan melewati mereka, yang membuat para yakuza ini marah, sehingga baku hantam pun tidak dapat terhindarkan. Selang beberapa waktu, Serizawa pun datang dengan sebuah motor Astrianya, yang dimana remnya blong. Di sana, ia juga menyaksikan dengan mudahnya Genji mengajar para yakuza itu, yang cukup menarik perhatian Serizawa dalam pertemuan pertamanya ini. Kemudian datanglah sekelompok polisi yang menjemput Serizawa karena memang Serizawa ini seringkali membuat masalah dengan para polisi. Hal ini juga membuktikan bahwa Serizawa merupakan sosok yang sangat kuat di SMA Susuran. Mereka pun saling menatap, yang menjadi awal dari persaingan mereka berdua. Malam harinya, Genji datang ke sebuah bar, dan dia bertemu dengan seorang penyaji di bar tersebut. Ialah seorang gadis cantik bernama Luka. Namun, ketika Luka berusaha mendekatinya, Genji terlihat sangat cuek. Setelah itu, Genji pulang ke rumahnya. Dan ternyata Genji merupakan anak dari seorang bos yakuza. Genji ingin membuktikan kalau dirinya ini lebih hebat dari ayahnya. Sehingga suatu saat, ia bisa menjadi penerus ayahnya untuk menjalankan bisnis yakuza. Tetapi sebelum itu Genji bertekad ingin menjadi raja di SMA Susuran demi membuktikan kelayakannya. Keesokan harinya, terlihat di atap sekolah Serizawa sedang bermain mayang bersama para anak buahnya. Tetapi tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang meja mahjongnya sampai berceceran. Padahal dalam permainan itu Serizawa tengah beruntung. Ia mendapatkan urutan yang bagus. Dan tanpa basa-basi, Genji pun langsung mengatakan tujuannya, yaitu untuk menantang duel Serizawa. Tentu Serizawa sangat marah karena permainannya telah dikacaukan dan menghampiri Genji dan berniat menerima tantangannya. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, perhatian Serizawa teralihkan oleh dua orang yang tiba-tiba datang menantangnya. Karena itulah Tokyo menyuruh Genji untuk menunda tantangannya. Ia menyuruh Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2B bernama Rindaman terlebih dahulu, sebelum berduel menantang Serizawa. Karena di sini Serizawa ingin meladeni Mikami bersaudara terlebih dahulu. Setelah Genji pergi, dengan mudahnya Serizawa membantai Mikami bersaudara.
Genji pun pergi untuk mencari informasi mengenai Rindaman. Menurut anak-anak lain, Rindaman merupakan sosok yang sangat kuat di sekolah itu. Bahkan banyak rumor yang mengatakan bahwa ia mampu mengalahkan 100 orang sendirian. Setelah beberapa waktu, Rindaman pun muncul dengan sosoknya yang tinggi, besar, dan memancarkan haus Sokohaki yang sangat mengerikan. Setelah melihatnya secara langsung, Genji pun merasa bahwa ia masih belum bisa menang melawannya. Maka dari itu, Genji akan kembali ke rencana awal, untuk fokus mengalahkan Serizawa. Saat Genji yang tengah berdiri sendirian, kemudian didatangi oleh Bang Ken. Ia merupakan salah satu anggota Yakuza yang kesal terhadap Genji, karena Genji telah memukul rekan-rekannya sebelumnya. Namun, hanya dengan sekali pukulan dari Genji, ia pun langsung tumbang. Lemahnya. Singkat cerita, Genji malah berteman baik dengan Bang Ken. Bang Ken dulu menceritakan bahwa dirinya adalah alumni dari SMA Suzuran. Oleh karena itu, singkat cerita, Genji pun memintanya agar memberikan tips dan trik untuk bisa menaklukkan sekolah tersebut. Bang Ken pun menjelaskan bahwa sebelum bisa menguasai Suzuran, Genji harus mengumpulkan anggota. Genji pun langsung mempraktekannya dengan mendatangi suatu kelas dan menantang bos di kelas tersebut. Majulah seorang siswa bernama Chuta, orang terkuat di kelas tersebut, yang akan menerima tantangan Genji. Genji pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan bertarung melawan Chuta tanpa terluka sedikit pun. Sampai akhirnya Chuta pun mengakuinya dan bersedia menjadi anggota Genji. Chuta yang telah bergabung dengan Genji merupakan langkah awalnya untuk menguasai Suzuran. Namun tentu saja itu masih belum cukup, sehingga ia perlu mencari anggota yang lain. Kemudian Chuta yang lebih berpengalaman menceritakan struktur kekuatan di SMA Suzuran. Yang pertama ada Hideta Bando, yang menjadi ketua dari geng Amoren Pron. Ia pindah ke Suzuran sebagai siswa kelas 2. Di kelas 1 ada trio Ebisuka, yang terkenal sangat tangguh. Kemudian ada juga Rindaman, siswa kelas 2. Namun ia tidak masuk ke dalam geng manapun. Di Suzuran, sepertinya ia hanya ingin bertindak sebagai pengamat. Namun yang paling perlu diwaspadai adalah si monster Tamao Serizawa. Kelompoknya adalah yang terbesar di Suzuran, dan dialah yang dianggap sebagai kandidat terkuat yang mungkin bisa menguasai sekolah tersebut. Dan kabar terbaru, Mikami bersaudara juga bergabung dengan Serizawa. Setelah mereka dikalahkan, ada juga 3C yang dikuasai oleh Takashi Makise. Meskipun ia sering kalah oleh Serizawa, namun ia enggan untuk menyerah dan tetap tidak mau mengakui Serizawa. Itulah sebabnya ia memiliki pengikut yang cukup banyak. Tetapi meskipun memiliki pendirian yang sangat kuat, Makise sangat lemah terhadap wanita. Karena itulah, Bang Ken memiliki ide untuk mencarikan Makise perempuan, agar ia bersedia bergabung dengan Genji. Genji pun lalu menemuinya dan mengundangnya datang ke sebuah grup kencan bersama para perempuan. Malam harinya, Makise memenuhi undangan itu, dan datang ke sebuah kafe. Genji mengajak Luka dan 2 orang temannya untuk datang ke kencan itu. Karena tak tahan melihat gadis-gadis cantik di depan matanya, si botak mesum langsung keluar di tempat dong. Ternyata sejak awal ia memang memiliki kelainan yang sangat aneh. Acara mereka pun sangat canggung dan tidak berjalan sesuai rencana. Namun di sini Bang Ken sudah menyiapkan rencana cadangan, yaitu dengan menyuruh Chuta agar menggoda perempuan incaran Makise, agar Makise nantinya bisa bertindak sebagai pahlawan. Tetapi di luar dugaan, Luka yang tidak terima temannya diganggu langsung mengambil sebuah garpu dan menusuk ke Chuta. Kini karena insiden itulah, rencana mereka jadi ketahuan. Luka dan kedua temannya pun marah, lalu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dengan ini, rencana Genji dan kawan-kawan pun gagal total. Bahkan seorang Genji malah sampai menangis karena dimarahi oleh Luka. Karena rencana kencan telah gagal, Bang Ken pun mengusulkan untuk pergi ke tempat pijat plus-plus.
Namun, bahkan cuma mendengar hal itu, si botak mesum lagi langsung keluar di tempat. Karena hal itulah, Genji malah membelikan celana yang baru untuk Makise. Momen-momen itulah yang kini membuat mereka bisa tertawa bersama. Singkat cerita, karena keseruan di malam itu, Makise pun bersedia menyerahkan kelas C di bawah kepemimpinan Genji. Kabar Makise yang telah ditaklukkan oleh Genji sampai ke telinga Serizawa. Tetapi Serizawa sama sekali tidak cemas dan terlihat santuy. Keesokan harinya, pemimpin dari kelas 3D bernama Izaki datang menemui Genji. Ia dengan sukarela menawarkan dirinya untuk bergabung. Namun, di sini ia malah menjebak Genji sendirian. Genji pun dikepung oleh puluhan anak buah Izaki. Meskipun ia telah dikeroyok hingga babak belur, namun Genji sama sekali tidak menyerah. Dia tumbang berkali-kali dan tetap berusaha untuk bangkit. Hal inilah yang akhirnya membuat Izaki kagum karena melihat tekad Genji yang sangat kuat. Ia pun malah menggendong Genji ke tempat Chuta dan Makise, dan mengatakan kalau ia bersedia bergabung dengan Genji. Kini secara resmi, Genji pun telah berhasil mendirikan gengnya sendiri, yang ia beri nama Genji Perfect Seiha, atau yang disingkat GPS. Bahkan sekarang ia juga sudah memiliki markasnya sendiri. Serizawa yang mengetahui hal itu kini sudah tidak bisa lagi meremehkan Genji. Karena itulah mulai sekarang kelompoknya harus lebih waspada. Tokaji yang merupakan anak buah dari Serizawa diam-diam tanpa sepengetahuannya menggunakan cara kotor untuk mengalahkan GPS. Lantas dengan orang-orangnya ia pun mendatangi Izaki yang tengah sendirian lalu mengeroyoknya. Genji dan kawan-kawan pun dibuat sangat kaget ketika melihat Izaki dengan luka yang sangat parah. Setelah mengetahui bahwa kelompok Serizawa lah yang melakukan semua ini, Genji berniat untuk balas dendam. Tetapi Izaki dan teman-teman lain melarangnya, karena mereka merasa belum cukup anggota untuk melawan geng dari Serizawa. Jika sekarang Genji tetap nekat, berperang dan sampai kalah, maka GPS akan langsung tamat. Sehingga mau tidak mau mereka harus menambah anggota terlebih dahulu, sebelum bisa berperang melawan Serizawa. Malam harinya, Genji bersama Makise minum di sebuah kafe. Secara kebetulan, Serizawa dan dia juga datang ke kafe tersebut. Jelas emosi Genji pun tersulut, dan langsung menantang Serizawa untuk berduel di luar. Karena ia telah mengajar Izaki sebelumnya. Di sini Serizawa dibuat bingung oleh perkataan Genji, karena ia memang tidak mengetahui apa-apa. Namun di tengah ketegangan mereka, penyakit Tokyo pun kumat, yang membuatnya jatuh pingsan. Dari sini akhirnya diketahui bahwa ternyata Tokyo mengidap suatu penyakit otak, dan harus segera dioperasi. Akan tetapi, peluang keberhasilan operasi tersebut tidak lebih dari 30%. Meskipun selama ini Tokyo selalu menyembunyikan penyakitnya dari Serizawa, namun sebenarnya Serizawa sudah mengetahui penyakit dari sahabat dekatnya tersebut. Di sisi lain, Genji merasa sangat kesal, karena ia tidak bisa meluapkan emosinya kepada siapapun. Mengingat, untuk melawan Serizawa, GPS kekurangan anggota. Ia pun masuk ke kelas-kelas dan membantai semua siswa secara membabi buta, agar bisa merekrut anggota-anggota baru. Jelas Makise menentang dengan mengatakan bahwa cara yang digunakan Genji ini adalah salah. Karena Genji tidak menghiraukannya, Makise pun mengancam keluar dari GPS apabila Genji masih suka berbuat seenaknya. Akhirnya Genji menyesali perbuatannya dan curhat ke Banken. Banken terus memberinya semangat dan menyuruh Genji untuk terus berusaha menggapai mimpinya, untuk bisa menguasai susuran. Di momen ini akhirnya Genji pun mengatakan tujuan sebenarnya. Ia mau ada susuran, yaitu untuk membuktikan kepada ayahnya
Di sini Bangken sangat kaget, karena ia baru tahu kalau Genji ternyata adalah anak dari bos Yakuza kelas Yusekai, di mana ayah Genji adalah musuh dari bos Yakuzanya. Padahal sebelumnya Bangken telah menerima perintah agar membunuh anak dari penerus musuhnya tersebut. Bangken kemudian menemui ayahnya Genji untuk memperingatkan kalau bosnya berniat untuk membinasakan Genji. Namun setelah mendengar semua itu, ayah Genji nampak santuy-santuy aja tuh. Sebelum pergi, Bangken memberikan surat untuk dititipkan kepada Genji. Di lain tempat, para anak buah Serizawa yang sedang ngumpul dan ngerumpi tentang GPS yang semakin besar. Mereka yang didalangi oleh Tokaji lalu merencanakan sesuatu, tanpa sepengetahuan dari Serizawa, yakni menculik Luka dengan bantuan dari geng Amorepron. Singkat cerita, akhirnya Luka pun diculik oleh sekelompok orang yang memakai jaket dengan simbol tengkorak. Luka yang telah disekap kemudian menelpon Genji dan mengatakan kalau ia telah diculik oleh sekelompok orang berjaket tengkorak. Pihak Genji yang mendengar kabar itu menduga kuat kalau jaket tengkorak yang dimaksud pasti adalah geng Amorepron. Tentu Genji pun segera berangkat bersama GPS ke markas mereka demi untuk membebaskan Luka. Baku hantam pun terjadi di antara keduanya. Setelah banyak anggota Amorepron yang dihajar habis-habisan oleh GPS, Genji pun baru menyadari kalau di jaket mereka sudah tidak ada lagi simbol tengkorak. Dari sini akhirnya dapat disimpulkan bahwa ternyata pihak Genji salah sasaran. Dan dia hanya diadu domba. Sudah jelas kalau ini adalah permainan dari kelompok Serizawa. Karena kalau mereka yang saling bentrok, pihak Serizawa lah yang paling diuntungkan. Tentu di sini Hendito Bando selaku ketua dari Amorepron tidak akan membiarkan GPS pergi begitu saja. Setelah anggotanya dihajar habis-habisan tanpa alasan yang jelas. Agar mereka impas, Bando pun menginginkan telinga Makise. Meskipun Makise sama sekali tidak keberatan, Genji pun melarangnya, dan ia bersedia untuk menggantikannya. Tetapi ketika Genji hendak memotong telinganya sendiri, Bando pun segera menghentikannya, karena ini ternyata hanyalah sebuah tes yang ia berikan. Setelah ia menjelaskan bahwa sebelumnya memang Tokaji dari pihak Serizawa menyuruhnya untuk menculik Luka. Tetapi dengan tegas, ia menolaknya, karena ia tidak menyukai cara kotor yang mereka lakukan. Di waktu yang bersamaan, Tokaji bersama anggota lainnya tengah menunggu hasil pertempuran antara GPS melawan Amorepron. Selang beberapa waktu, Serizawa yang tidak mengetahui apa-apa pun datang. Yang hanya ingin menginformasikan kalau Tokyo besok pagi akan menjalani operasinya. Di waktu yang bersamaan, Genji bersama GPS akhirnya datang untuk membebaskan Luka. Serizawa yang kini mengetahui rencana busuk Tokaji pun sangat marah. Ia mengatakan lebih suka kalau kepalanya hancur daripada menang dengan cara seperti ini. Namun itu semua percuma saja, karena sekarang emosi dari GPS sudah tidak dapat dibendung lagi. Dan tanpa ragu mereka menyatakan perang kepada geng Serizawa besok subuh di depan sekolah susuran. Setelah Genji pulang, ayahnya memberikan surat yang dititipkan Bangken kepada Genji. Kemudian ia menjelaskan kalau Bangken bersedia mengorbankan nyawanya, karena menentang perintah bosnya untuk membunuh Genji. Genji yang tidak bisa menerima hal itu, berniat pergi ke tempat Bangken. Akan tetapi ayahnya Genji mencegahnya, karena bagaimanapun juga itulah yang ia pilih. Tentu sudah seharusnya Genji menghormati hal itu. Di waktu yang bersamaan, Bangken datang ke tempat bosnya, lalu mengembalikan pistol yang dulu diberikan kepadanya untuk membinasakan Genji. Sudah jelas hukuman bagi anggota Yakuza yang menentang perintah adalah eksekusi mati. Kemudian, Bangken dibawa ke sebuah danau, tempat ia akan menjalani eksekusinya. Sang bos yang memberikan jas yang ia kenakan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Meskipun di sepanjang film, ia selalu digambarkan sebagai seorang pria bodoh, yang sangat pengecut. Ternyata Bangken memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Ia benar-benar sudah membulatkan tekadnya, karena ia tidak ingin merenggut masa depan Genji.
Singkat cerita, Genji pun sudah dengan pasukannya. Begitu juga dengan Serizawa yang siap menunggu kedatangan GPS. Sebagai pemimpin, ia juga memberikan semangat kembali kepada Tokaji, yang sepertinya telah menyesali perbuatannya. Ia mengajaknya untuk bertarung bersama, demi membuat bangga Tokyo yang tengah berjuang dengan operasinya. Di bawah derasnya hujan, akhirnya tawuran di antara mereka pun terjadi. Di pertengahan terlihat pihak Serizawa yang menguasai jalannya pertarungan. Karena memang sejak awal GPS sudah kalah juga. Namun keadaan menjadi seimbang setelah kedatangan Amorepron yang dipimpin oleh Hidato Bando. Ia pun bertarung membantu GPS karena kesal kepada pihak Serizawa yang sebelumnya telah mencemarkan nama baik mereka. Singkat cerita, tawuran pun mencapai puncaknya, yang hanya menyisakan Genji melawan Serizawa. Kembali ke tempat Bangken yang tengah menjalani eksekusinya, ia pun ditembak berkali-kali, dan langsung ditendang ke danau. Di waktu yang bersamaan, Genji bertarung mati-matian melawan Serizawa, yang memperlihatkan kalau mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Namun, pada akhirnya, Genji lah yang memiliki tekad yang lebih kuat, sehingga ialah orang terakhir yang masih mampu berdiri di hadapan Serizawa yang sudah menyerah, karena tidak sanggup bangkit kembali. Dengan ini, GPS lah yang keluar sebagai pemenang. Setelah perang berakhir, Serizawa pun mendapatkan kabar gembira kalau operasi Tokyo telah berhasil. Di waktu yang bersamaan, Bangken yang sebelumnya tenggelam di danau ternyata masih hidup dan berhasil naik ke permukaan karena ternyata jas yang diberikan bosnya sebelum eksekusi merupakan jas anti peluru. Di akhir film, kita diperlihatkan Serizawa yang telah pulih dan Tokyo yang sudah keluar dari rumah sakit. Sedangkan Genji yang kini telah menjadi pimpinan tertinggi di susuran, belum merasa puas kalau belum menang baku hantam melawan Rindaman. Namun sayangnya mereka berada di level yang berbeda. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys, terima kasih.